Nining cebok cuma 1 gayung. Ya Allah, kagak disiram. Ya kan aku, Nining cakep-cakep, ceboknya cuma 1. Enggak, itu kayaknya enggak jadi. Tapi kan asumsinya dia bilang karena ada orang yang keluar kan dari cottage-nya dia. Tapi cottage. Ya apa sih namanya? Loji. Cottage lagi. Sangka ini. Lagi vacation. Kayak horor lawas gitu loh. Iya. Gitu. Naik sepeda. Lewat doang. Terus pas dilihatin mukanya hancur gitu kan. Ya maksudnya menarik aja gitu. Itu kan kayak treatment horor-horor jadul. Makanya itu yang aku suka. Terus yang ada di posisi itu adalah si Frankie sama Dwi gitu. Jadi combo. Seru sih, komedinya adalah salah satu hal yang paling aku suka di sini. Iya, itu aku nggak menduga sih asli. Karena kan sebenarnya waktu lihat trailernya ya udah gitu ya gitu doang gitu. Tapi pas nonton tuh ternyata works juga nih anjir lucu-lucunya ya. Iya. Halo Snack Rip. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini spesial ya karena lebaran jadi kita setelan juga spesial. Iya, ini baru pulang lebaran. Jalan. Dan tiap lebaran itu ya selalu ada tradisi di perfilman Indonesia. Oke. Dalam beberapa tahun terakhir yaitu nonton film horor yang mengadaptasi ceritanya Simple Man. Emang udah berapa kali lebaran? Dari KKN aja. Tahun ini judulnya adalah Pabrik Gula. Gokil ya, Sugar Factory. Oh. Ini gitu termasuk dalam Factory Cinematic Universe ya. Oh iya. Emang bener kan Factory Cinematic Universe. Dan untuk Pabrik Gula ini masih didirect Awi Suryadi ya. Ini combo juga nih, kombonya KKN nih. Awi Suryadi yang direct, yang nulis Lele Laila. Selalu seperti itu. Itu udah jadi kayak rumus juga kayaknya ya. Jadi kalau film yang awalnya 10 juta penonton ya harus dipakai lagi tuh formulanya. Iya. Rumusnya masih harus sama ya. Dan ceritanya itu tentang pabrik gula yang suka ngerekrut pekerja musiman gitu ya. Dan di film ini berpusat ke sekelompok pekerja musiman gitu ya. Mereka ini kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 orang gitu yang aku ingat ya, yang dari awal film udah dilihatin. Seperti premis film horor pada umumnya gitu ya. Selalu begitu. Datang ke suatu tempat, di tempat itu angker, terus ada yang kesurupan, ada yang diganggu dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Udah, itu doang. Tidak usah berpikir panjang guys asli untuk nonton film ini. Bahkan ini tuh ya menurut aku udah kayak KKN di Desa Penari. Asli, diganti aja pabriknya sama Desa Penari. Jadi deh KKN di Desa Penari versi upgrade. Yang bikin beda menurut aku di sini lebih ke karakternya sih. Karakternya itu di sini menarik komposisinya karena ada yang karakter yang serius, ada yang bercanda gitu ya. Frankie ya? Iya, ada komika dan gitu kan. Ada Frankie sama si Dwi gitu ya, yang diperanin sama Benny sama Arif ya. Sama nanti ada satpam juga kan, Rano Karno itu juga komika juga ya. Yono sama Sandana Agung gitu ya. Karena ada mereka jadinya ceritanya bukan cuman serem-sereman doang gitu, ada lucu-lucunya. Dan lucu-lucunya itu works banget sih, asli parah sih. Aku itu sih setuju banget. Jadi untuk komedinya tuh lumayan masuk gitu kan. Aku. Iya benar-benar. Iya, soalnya kan kadang suka kita tuh nonton horor tuh kayak aduh kayak maksa kayak gitu atau kayak nggak dapet gitu lah ya. Tapi di sini entah kenapa aku masuk sih jokes-jokesnya. Sama aku juga gitu ya. Iya, dan di studio aku kebetulan juga works juga, jadi ketawa pada semua ya. Setiap itu pasti meledak gitu ketawanya tuh wah gitu. Emang kocak sih. Bikin aku paling ngakak dan satu studio ngakak tuh yang waktu mereka pulang gitu loh. Abis main apa? Catur ya? Gaple. Iya, main gaple. Terus pulang, terus temennya duluan kan si Dwi, terus bilang kayak aku dong, kalem. Iya, Frankie. Berwibawa apalah terus bunyi tuh langsung ngebut deh. Itu sumpah sih itu. Parah sih, kocak banget. Dan bukan di situ doang, kita lucunya nanti punchline-nya nanti pas yang kenal dia ketinggalan. Dia hampir mau balik tapi kayak udahlah besok aja ya. Iya sih harus kayak gitu. Iya, tapi dibalikin sengaja dengan cara yang kampret bener. Di situ aku ketawa sih, parah sih. Iya itu kocak banget sih. Anjir, bangke. Dan banyak ya adegan-adegan yang melibatkan mereka ini gitu ya. Nanti adegan seremnya gitu. Jadi ya ini tuh ngingetin aku ke film-film Susana gitu yang dulu. Iya. Bener gak sih? Iya. Ada bokeh. Kayak gitu kan. Jadi lucunya di mereka gitu. Nah kalau ini kayak diganti aja gitu. Meskipun di sini ada satpam juga ya 2. Tapi tetap aja. Yang ini juga kocak gitu. Iya, seru sih. Komedinya adalah salah satu hal yang paling aku suka di sini. Iya, itu aku nggak menduga sih asli. Karena kan sebenarnya waktu lihat trailernya ya udah gitu ya gitu doang gitu. Tapi pas nonton tuh
ternyata works juga nih anjir lucu-lucunya ya. Iya. Terus apa lagi? Aku sih yang paling notice pertama mulai gambarnya sih. Dari pertama mulai itu udah kerasa banget gambarnya, itu enak banget dilihat sih. Betul. Kan mereka yang baru naik truk itu tuh, terus kan ke ladang gitu-gitu, betul. kayak gitu-gitu itu wah bagus sih. Iya itu openingnya kan kayak continuous gitu kan, ngeliatin situasi terus karakter utamanya gitu ya. Terus nanti ngebalik. Aku akuin sih secara teknis kayaknya Awi makin oke gitu ya. Di luar ceritanya ya, ini kita nggak ngomongin dulu ceritanya ya, tapi ini ngomongin secara teknis gitu kelihatan banget mahal dan bagus gitu. Iya. Terus aku juga suka sih yang kata ada shot mereka lagi motong ini di kebun tebu itu. Kayak niat ngambil dari atas, terus pas mindahin tebunya dari mobil yang di apa sih pakai tali apa sih yang dipindahin gitu, itu juga kan jarang ada yang niat sampai atas gitu, maksudnya ngambil shot-shotnya tuh menarik sih di mata tuh enak kayak niat nih gitu. Dan gak gelap-gelap amat ya. Nah, biasanya kan itu juga sih. Film itu suka gelap ya asli. Gue mah pusing. Beberapa film detail itu gelap gitu ya. Tapi yang ini tuh kayak masih lebih enak aja. Pas bagian malam atau pas bagian di ruangan yang gelap gitu, maksudnya nggak bener-bener pitch black gitu. Gitu soalnya sih. Ini kan mostly malam ya, karena kan dia nyebutin alarmnya segini, itu kan malam. Terus ada di gudang itu kan juga gelap gitu, jadi masih aman sih di mata aku mah. Yang paling oke sih di sini kata aku bagian yang pas si itu tuh, bagian si Wati yang dia melayang. Wah itu salah satu favorit aku sih, memorable aku. Iya itu bagus banget maksudnya. Itu kan kayak shotnya kayak tadi ya, one shot gitu kan ngikutin dia. Lari nangis terus tiba-tiba duduk berhenti terus tiba-tiba melayang. Itu bagus sih. Itu asli bagus. Nggak kayak apaan gitu. Terus ininya juga maksudnya kayak bagian dia melayangnya itu bagus gitu. Apa sih? Pergerakan gesturnya gitu loh. Jadi kayak nggak kayak kelihatan di gerakin gitu. Iya. Smooth jadinya ngelihatnya. Oh, oke lah. Harus diakuin emang oke sih teknisnya. Oh ngomongin ini juga aku suka sih, kan si ibu dukun, aduh namanya siapa ya? Itu Mbak Jinah. Iya Mbah Jinah ya. Sama yang satu lagi Mbah Samin ya, yang bapak-bapak itu. Sepasang lah itu ya, duet. Yes, benar-benar. Itu aku suka sih. Selama ini kan kalau nonton film horor gitu suka ngeliat dukunnya gitu, tapi nggak jelas banget gitu. Maksudnya kayak cuman sekilas, cuman kayak ya gitu doang. Di sini kan dia lama kan, karena kan ada ritual, ada dan lain-lain sebagainya. Dan aku ngeliat bagus loh dia gitu. Pertama kan pakai kebaya gitu kan, gitu-gitu. Terus nanti ada dia pakai baju yang kuda lumping gitu-gitu, itu kayak ini yang tadi mbahnya, aku sempat mikir gitu kan, keren ya gitu. Pas ada tuh dia berubah menjadi anjing ya, itu bagus loh. Kayak pas lagi gini-gini, langsung kayak shadow gitu, cuman kayak bagus gitu. Aku suka sih pas. Bener-bener. Itu tuh kakak yang desa penari ada bagian kayak gitu juga sama. FYI aku belum nonton, jadi aku penasaran aku juga. Tapi kalau ngomongin soal horornya nih, ya gimana, ini kan film horor. Ya itu dia, betul ya. Harus diakuin sih ya tadi ya, karena ini mirip sama kakak yang di desa penari bagi aku gitu ya. Jadi nggak ada kejutan sama sekali kalau buat aku pribadi. Meskipun ada beberapa horornya yang efektif ya, kayak bagian si Fadil itu rep-repan itu cukup creepy sih maksudnya. Oke. Yang kebuka lemari ya? Iya, tapi setelah itu kan dia ngelihat siapa gitu di atasnya. Itu cukup oke gitu. Sama yang awal lah, yang si Endah ngelihat main wayang di tengah malam itu kan creepy kan sebenarnya. Yang main wayangnya kayak nggak dianeh-anehin gitu ya sih, kayak biasa aja gitu. Tapi semua ngelihat dia itu kan kayak creepy banget. Tapi ada sih yang aneh menurut aku. Apa tuh? Sebelum Endah ngeliat wayang. Maksud aku gini loh, itu kan sebelumnya adegan yang ngomongin adegan betul, karena Ari lagi ngebahas ini. Jadi sebelumnya kan Endah itu lagi, itu malam pertama ya kalau nggak salah. Baru datang. Terus dia lagi malam-malam terus minum. Terus bunyi kerutuk-kerutuk gitu. Terus dia nengok ke atas, lagi minum loh. Terus ngeliat ke atas gitu. Terus kok dia ada ide ke pabrik gitu. Itu kayak lagi minum kok tiba-tiba traveling gitu. Aku jadi kayak bingung gitu loh. Minum, ada gak sih orang kayak lagi minum nih di manapun lah ya, terus salfoknya jauh ya? Salfoknya jauh banget gitu. Sampai ngikutin keluar, sampai keluar banget gitu. Tapi kan asumsinya dia bilang karena ada orang yang keluar kan dari cottage-nya dia. Tapi cottage. Ya apa sih namanya? Loji. Cottage lagi. Sangka ini. Lagi vacation. Kamu gitu gak sih? Aku pengen tahu. Makanya itu dia, emang kejauhan men. Iya, itu jadi kayak aku kaget sih pas baru mulai kok. Agak ini ya, idenya jauh banget gitu sih. Maksudnya kalau aku kayak gitu, misalkan aku buka pintu aja rumah,
terus ngelihat oh si itu keluar ya udah deh. Iya. Gitu, dan misalnya aku nggak tahu orang lain. Aku kalaupun udah tahu ngelihat gitu ada yang keluar kan dia kan ngelihat kan. Kenal nggak kenal kok, oh yaudah gitu, masuk lagi aja, minum lagi, tidur gitu. Karena kan dia kan awalnya emang nggak lagi ngapa-ngapain, kecuali kalau emang dia mau mencari orang atau apa, terus betul. Oh iya tuh gitu, terus dikejar gitu. Ini kan enggak. Endah. Ingat peribahasa Endah, curiosity kill the cat. Iya. Kenapa Anda terlalu jauh? Itu emang aneh sih bagian situ, maksud aku kayak gimana ya? Bisa dicari lagi sih harusnya. Iya. Motif yang lebih menguatkan Endah itu ngejar gitu ya. Iya, padahal ada kan kayak waktu dia lagi hari keberapa di gudang ketemu Rani, terus Rani manggil terus ngejar gitu. Itu kan ya udah dia. Itu kan masih lebih make sense karena dia ngelihat oh itu temen gua gitu. Kalau itu kayak kita nggak dikasih lihat kayak ya emang sih nanti kan mau ada misteri, tapi maksudnya lagi minum gitu kayak lucu aja sih kalau buat aku. Treatment horornya ya tadi ya nggak ada yang baru sih buat aku gitu, lebih ke kayak jump scare ya kan, yang emang udahlah kalian pasti akan hadapi gitu ya di film horor dari adaptasi cerita Simple Man gitu. Jadi kalau kalian suka yang kayak gitu mah mungkin tidak akan keberatan ya, silakan aja nikmatin karena jump scare-nya lumayan lah, ada beberapa. Sisanya aku lebih ke kayak ceritanya kurang terjahit aja gitu. Karena menurut aku di sini horornya itu tidak seimbang gitu sama ceritanya, karena nanti seperti biasa di babak 3 kan kita bakal di reveal tuh. Apa-apanya yang sebenarnya terjadi. Itu alangkah baiknya ya kalau itu tuh semua bisa di-planting dari awal, karena ini kan sebenarnya versi upgrade KKN ya menurut aku pribadi gitu. Upgrade-nya emang udah kelihatan gitu dari segi teknis, segi teror, segi visual gitu. Cuman dari segi jahitan cerita kayak masih sama aja sih kalau kata aku. Kalau buat aku ada beberapa part yang terlalu cepet gitu loh. Kayak misalnya ada tuh di belakang ada Endah, ada Fadil, terus ketemu sama kepala pabrik kayak gitu-gitu, terus ngobrol-ngobrol gitu, terus akhirnya iya kamu mimpi apa? Kamu tuh punya sesuatu loh kayak gitu kan. Tiba-tiba dia nanya, "Kamu mimpi apa?" gitu. Padahal kayak sebelumnya nggak dibahas gitu. Biasanya mimpinya itu akan menjadi sebuah petunjuk kayak gitu. Betul. Terus ya udah dia bilang di hari pertama aku mimpi kalau misalnya ada 2 orang ke pabrik, aku pikir itu Endah. Langsung POV-nya berubah, kok langsung ke sini gitu. Padahal kalau misalnya itu ditahan sedikit gitu, jadi kita akan menduga-duga siapa ya gitu 2 orang itu ya gitu. Karena kan dari awal kita nggak pernah tahu ada berapa orang, ada siapa kayak gitu. Di situ kayak langsung masuk ke langsung di reveal. Abis dia ngomong gitu kayak sayang banget kan, itu misteri kan sebenarnya yang pengen dibangun gitu kan. Dan itu bisa di planting dari awal kata aku biar jadi lebih menarik gitu buat penonton. Di awal tuh banyak adegan-adegan horor yang tadi kata aku bilang gitu kan. Dari satu adegan horor loncat ke adegan horor lain, yang kayak ini ya gitu kayak pagi siang sore malam ya. Iya, ada aja gitu ada terus aja kan. Tapi sayang gitu bagian misterinya ini nggak disisipin gitu, harusnya mah ada itu tuh dari awal asli. Ya tapi setidaknya masih lebih better lah daripada KKN yang bener-bener kayak kita nggak dikasih tahu apa-apa gitu, tiba-tiba terakhir gitu aja jebret gitu. Film Pabrik Gula berarti di pabrik, terus lihat trailernya pabrik kan, kita ada beberapa shot-shot pabrik gitu. Entah kenapa aku pribadi kayak pengen gitu. Pas baru mulai juga kan kita ada kayak dia ngelewatin gitu, Endah ngelewatin kayak mesin-mesin gitu. Pengen gitu ngeliat pegawai-pegawainya mereka itu menjalankan mesin-mesin di pabrik. Pokoknya ngapain kayak gitu di dalam pabrik. Emang sih kan dikasih tahu juga kalau misalnya iya kita baru mau giling 3 hari kemudian dan akhirnya nggak jadi gitu. Tapi entah kenapa aku masih kayak pengen, sayang banget gitu. Itu pabrik besar terus banyak mesin-mesin tapi nggak ada yang kerja di dalam pabrik sama sekali. Tapi itu aku masih bisa maafin sih karena setidaknya ada adegan mereka beraktivitas di pabrik itu ya. Ngapain ini ya ngasih absen sama nganter map. Nganter map sama inilah motongin tebu gitu. Itu nggak di pabrik. Iya, tapi kan setidaknya ada aktivitas mereka di sana daripada nggak ada sama sekali kayak KKN, nggak ada aktivitas KKN gitu. Itu iya. Jadi kayak ngapain lu KKN gitu? KKN emang ngapain sih? Ya nggak tahu, coba makanya adanya ketika di versi yang lebih panjang kan baru dilihatin. Di versi yang biasa itu nggak ada gitu. Kalau di sini ya udahlah nggak apa-apa, aku maafin. Ini tuh aku maklum gini karena udah nonton KKN guys. Iya, kalau aku kan sebagai bukan nonton, jadi aku kayak berharap gitu loh soalnya. Gimana ya, karena aku belum pernah nonton film Indonesia pabrik-pabrik yang heboh gitu loh. Tapi ya beruntung sih film ini ditutup klimaksnya lebih jelas menurut aku daripada KKN ya, lebih kelihatan gitu. Mereka pengen ngecoh penontonnya gitu kan. Itu ya aku apresiasi lah ya. Maksudnya meskipun kita tahu nanti endingnya begitu ya buat yang udah nonton KKN. Sama KKN juga gitu, endingnya yang melakukan kesalahan mati juga gitu. Kalau di sini kan harus begitu emang. Harus ada balasannya gitu dong. Kan. Kan dibilang
kamu berbuat baik yang lagi ngambil burung. Berbuat baik balasannya baik. Balasannya baik. Ya. Kasihan soalnya kalau orang baik dikasih kejahatan tuh. Ya kalau orang jahat udah nggak apa-apa. Secara treatment ya di klimaksnya oke lah gitu. Meskipun pas bagian kesurupan massal itu kayak agak terlalu dipaksakan ya. Oh iya benar-benar. Banyak warga seperti zombie itu. Aduh, man please lah. Terus makan beling tapi nggak apa-apa. Tapi kalau yang memorable ada nggak? Aku suka sih Wati. Waktu yang tadi kamu pernah bahas di depan itu kayak bagus banget, ngambilnya bagus, terus Watinya bagus, terus nggak tahu deh terbangnya bagus. Pokoknya aku suka banget di situ. Pas nonton trailernya, ngelihat kan ada tuh Wati cuplikannya yang lagi ngerep. Iya kan? Parah nih. Lah iya bener. Itu ngeri. Aku waktu nonton trailernya aku kayak, wah dia kesurupannya ngeri banget sih di situ. Iya bener. Soalnya dengan kerudungnya yang gitu, terus ya gitu gaya-gayanya gitu, gesturnya tuh dengan nge-rap kata kamu. Jadi nggak serem gara-gara kamu ngomong nge-rap. Itu aku suka banget, tapi kenapa cuman di situ doang? Ternyata ya cuman ada di trailer sih. Kalau aku sih memorable lebih ke adegan komedi sih, Bang. Oh ini juga aku suka yang sepeda. Iya benar. Iya itu, aku suka itu kayak horor lawas gitu loh. Iya. Gitu. Sepeda. Lewat doang. Terus pas diliatin mukanya hancur gitu kan. Ya maksudnya menarik aja gitu. Itu kan kayak treatment horor-horor jadul, makanya itu yang aku suka. Terus yang ada di posisi itu adalah si Frankie sama Dwi gitu. Jadi combo. Ya overall sih Pabrik Gula buat jadi film lebaran mah bisa lah ya, seru-seruan. Silakan. Iya. Karena itu dia masih bisa bikin ketawa asli. Iya, dan kita nonton di IMAX ya. Iya, kita nonton di IMAX itu secara visual dan secara teknis, terutama sound design itu lebih nampol sih. Iya. Itu harus diakuin sih, lebih kerasa. Tapi kita nggak nonton yang edisi ini. Edisi uncut. Tapi kata aku nggak ngaruh sih. Kalian mau nonton uncut sama aja kok. Iya sih. Experience-nya sama aja gitu. Iya. Jadi silakan nonton versi manapun lah. Silakan bebas. So kemalaman kalau buat kita. Iya, aduh nggak bisa lah nonton jam udah 9 tua, guys. malam. Kita kasih skor dulu berapa lah buat Pabrik Gula. Masih oke sih dan seru untuk ditonton. 7 Nining cebok per 10. Nining cebok cuma 1 gayung. Ya Allah, kayak disiram. Ya kan aku Nining cakep-cakep, ceboknya cuma 1. Enggak, itu kayaknya nggak jadi. Belum keluar. Plus 1. Kalau aku 6 aja lah ya. Bagi aku sih ini upgrade emang dari KKN ya. Meskipun ini template banget asli kayak KKN. Aku suka Frankie. Iya benar. Kalau pemain tambahan itu sih emang seru sih. Itu menyelamatkan asli. Ya udahlah, silakan kalian nonton aja ya Pabrik Gula. Pengen tahu menurut kalian juga gimana filmnya ya. Terutama buat yang belum pernah nonton KKN di Desa Penari nih. Seperti aku. Pengen tahu. Kalau yang udah nonton KKN di Desa Penari mah nggak usah komen, mirip sama kayak Desa Penari, tahu gue juga mirip. Coba yang lain komennya ya, pengen denger aja menurut kalian gimana. Kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya ya, ada di skorfilm.com. Silakan isi aja langsung di sana ya. Oke lah, kalau kayak gitu berarti ini udah hampir semua nih review film lebaran ya. Tapi kayaknya ada satu lagi yang belum kita review. Komang. Bukan, itu Komang udah sama Indra. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Dan kalian juga bisa join membership Sinekrip ya, silakan. Yes. Beli merchandise Sinekrip. Betul. Ada linknya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.